Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita juga sudah bergabung bersama Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Arab Saudi ya, Mas Sabtuari. Mas Sabtuari ini adalah salah seorang jamaah haji reguler yang pada saat kejadian ya Mas Sabtuari ini mengirimkan video-video nih dan juga menguploadnya ke media sosial gitu ya Mas Sabtu. Tadi Kang Aceh, Wakil Ketua Komisi 8 menyampaikan tuh gambarannya. Tapi sebetulnya realnya seperti apa Mas Yang Sabtuari? dirasakan langsung di sana oleh Pak Sabtuari dan juga keluarga. Silakan. Terima kasih Mas Arief, Mbak Maria. Kalau saya sebagai jamaah reguler dari SOC Solo, Embarkasi Solo, Kloter 44, merasakan untuk yang pekerjaan di PPIH itu rapi sejak awal kami masuk. Diterima di Madinah, bisnya, semua penginapan itu rapi. Cuman kerasa banget memang perbedaan ketika sudah dihandle oleh masyarakat di Armusna, di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Musdalifah dan Terutama, Mina. ya betul, kalau yang di Arafah itu ukuran tendanya itu kan sekitar 15 kali 25, diisi satu kloter, jumlahnya sekitar 360 orang. Itu kan sudah sangat-sangat bahasanya ya sangat sesak gitu loh. Jarak antar kasur tidak ada. Cuman memang kalau untuk ibadah haji dianggap sebagai ujian. Alhamdulillah kita terima kasih sekali sudah dapat kasur, karena tahun-tahun sebelumnya nggak ada kasur. Cuman memang kalau lebih ditingkatkan ke depannya paling tidak ada jarak atau jumlahnya dibatasi sehingga jamaah bisa lebih fokus dan lebih beribadahnya lebih tenang. Nah, ketika masuk ke Musdalifah, nah kejadian yang menghebohkan kemarin kan karena kami itu dijemput sudah telat. Jam 1 malam, jam 2 malam itu masih banyak rebutan bis di Arafah untuk berangkat ke Musdalifah. Jadi saya tuh berangkat jam 2, setengah 3 malam itu masih banyak yang belum keangkut gitu loh. Bis-bis itu masih berdatangan sampai ke Musdalifah menjelang subuh. Kita ngambil batu, sholat subuh dan lain sebagainya, terus persiapan untuk berangkat ke Mina. Nah itu dari habis subuh, bisnya tuh sangat jarang banget yang datang gitu. Datang satu, habis itu nggak ada lagi, datang satu, nggak ada lagi. Sampai puncaknya jam 8 pagi, jam 9 matahari terik, nggak ada makanan, minuman mulai habis, jamaah gelisah. Sementara antrian panjang banget. Dan sampai jam 11 mulai banyak yang pingsan. Jam 12 saya sendiri baru dapat bis ketika tiba-tiba ada bis bantuan datang dan orang juga masih rebutan. Teman-teman yang lain cerita mereka baru sampai 44 derajat Celcius juga ya. 42 sampai 44. Jadi kalau kena kulit kan panas, kena kepala pusing, dan di tenggorokan tuh pasti cepat kering kan. Dan itu banyak yang kejadian pingsan. Nah, baru nanti saya sendiri berhasil dapat bis itu jam 12. Ada beberapa teman baru dapat jam 2, diantar ke Mina, dan di Mina tuh kita nggak 100% di drop di depan pintu maktab. Ada yang harus jalan naik dulu, ada yang harus jalan berapa kilo dulu gitu loh. Jadi kalau saya bilang kemarin untuk masyarakat tahun ini emang butuh banyak evaluasi agar tahun-tahun ke depan tidak kejadian lagi gitu loh. Jadi memang menurut saya sih agak, apalagi ini kan haji ramah lansia. Jadi saya sendiri melihatnya sangat-sangat tua ini kalau nggak ada bantuan. Anda katanya bawa orang tua juga ya? Suami istri, iya suami istri pakai kursi roda tuh dorong sendiri di tengah terik matahari hanya untuk ngejar bis. Dan ketika udah masuk bis itu kan jamaah mau nggak mau mengutamakan kepentingan diri sendiri kan, tabrak dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang saling tolong menolong, aja dibantu gitu loh. Jadi kondisi kemarin sangat menegangkan lah di Musdalifah, itu sangat menegangkan. Chaos, lumayan chaos, tapi alhamdulillah tidak ada yang berantem tuh, nggak ada. Tapi polisi dari Arab Saudi membantu, ini di luar masyarakat ya. Jadi mereka datang, setiap ada bis kosong dicegat. Ada bis kosong dicegat, stop dulu. Untuk jamaah bisa masuk. Ada bis yang menerima, ada bis yang menolak. Salah satu kawan saya, satu kloter tuh membawa simbah-simbah dan nenek-nenek yang pingsan. Ada bis dari rombongan Mesir itu yang di stop dan dia mau berhenti. Padahal orang Mesir, beda negara, itu isinya cuma 10 orang, bis itu kosong. Ada yang masuk di 50 orang lebih dan diantar oleh bis dari rombongan Mesir itu sampai ke maktab di maktab 65 di Mina. Jadi luar biasa kemarin itu, Mas. Ya, Mas Sabtuari, sempat ada tidak sih penjelasan begitu singkat mungkin dari pihak pada saat di lapangan, pada saat chaos terjadi? Tidak ada penjelasan karena mereka tuh pakai bahasa Arab ya. Petugas kami, petugas dari yang Indonesia itu juga banyak yang tidak bahasa Arab. Jadi mereka cuma teriak-teriak aja, stop. Akhirnya teman-teman kan bergerak sendiri kan. Mereka pintu dibuka, caranya gimana caranya itu mereka bisa di pinggir jalan nyetopi bus dan minta air. Karena sangat haus sekali, nggak ada minuman kan. Jam 12 tuh baru datang drop-dropan air. Infonya tuh sih dari sisa-sisa yang di
yang di Arafah gitu loh, rebutan air. Sebagian jamaah lagi minta ke pengendara, bahkan pengendara tuh banyak yang keluar mobil, mereka nyemprotin kami itu dengan botol air, disemprot-semprotin kayak gitu. Nah itu Masya Allah, kalau saya sih melihatnya mengharukan, memang ujian luar biasa. Nah ujian kedua ketika kita sudah masuk ke Mina, ya di Mina itu kan kondisi tendanya tidak mencukupi. Ukuran tenda 8 kali 8 meter dikalikan 4 tenda jadikan satu, digunakan untuk satu kloter 360 orang loh, itu sama seperti yang di Arafah gitu loh. Alhamdulillahnya kami masih dapat kasur karena infonya sebelum pandemi kan nggak ada kasur. Jadi hanya karpet, kami dapat kasur kemarin. Cuman ya tidak ada jarak sama sekali. Tiap orang dapat ukuran tuh hanya 0,8 meter. Jadi tidur itu emang benar-benar nggak bisa miring kanan, miring kanan nggak bisa gitu. Terus pada saat kejadian tersebut nih Mas Sabtu Ari, di Musdalifah, di Mina dengan tenda yang tidak memadai seperti itu, ada nggak sih perwakilan masyariknya inilah begitu loh, atau mungkin dari perwakilan dari pemerintah Arab Saudi lah ya, dari kementeriannya kah begitu, yang memang menjembatani komunikasi begitu ya dengan gitu, hadir di situ, setidaknya mengucapkan permintaan maaf atas kejadian yang berlangsung gitu loh. Kalau itu saya kurang mengerti karena komunikasi kami kan dengan para petugas haji ya. Mungkin petugas haji yang berkomunikasi dengan mereka gitu loh. Dengan terbatasnya satu maktab itu, kamar mandinya kan juga cuma satu lokasi dan terbatas. Padahal di situ satu maktab bisa digunakan 6 atau 7 kloter. Artinya ada 2.500 orang di situ. Jadi kalau buang air itu sangat harus antri panjang. Buang air kecil itu kadang kalau nggak tahan, saya lihat orang harus buang air kecil pakai botol. Kalau nggak pakai alat yang alat khusus buat penampung kencing itu. Nah kalau buang air besar itu yang waduh kacau balau itu. Ada yang teman nahan berapa hari nggak buang air besar karena kondisi memang sangat-sangat antrinya panjang sekali untuk di Mina tersebut. Jadi memang kalau untuk kedepannya sih harus diperbaiki supaya jamaah bisa lebih bisa. Oke. Kita coba berpindah ke DPR nih, ke Kang Aceh Hasan. Kang, menyambung pertanyaan saya tadi di segmen sebelumnya, sambil kita juga memfollow up data yang disampaikan oleh Mas Sabtu Ari ini, DPR yang setiap tahun tentu ikut mengawasi jalannya proses ibadah haji secara langsung di sana. Ini baru terjadi kali ini kah, Kang Aceh? Atau memang setiap tahunnya memang sudah seperti itu? Toilet hanya satu untuk jarak berapa tadi tuh? Iya kan? 300-an jamaah dalam satu tenda. Iya, silakan Kang. Gini, yang harus saya sampaikan adalah bahwa memang pengelolaan ibadah haji tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Kenapa? Karena tahun sebelumnya penyedia layanan itu adalah muassasah ya. Muassasah itu ya semacam yayasan yang di bawah pemerintah Arab Saudi yang memberikan layanan kepada para jamaah yang pendekatannya tentu berbeda antara muassasah yang kemudian sekarang berubah menjadi masyarik. Masyarik itu jama dari syirkah ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberikan layanan. Tentu pendekatannya berbeda antara muassasah dengan masyarik ya. Pendekatannya lebih pada pendekatan yang sifatnya sangat profitable gitu. Nah, kami juga menemukan bahwa hal ini bukan hanya terjadi pada jamaah haji reguler, tetapi juga pada jamaah haji khusus, ya. Bahkan kami juga mendapatkan pengaduan dari para jemaah haji khusus tentang misalnya tadi soal kapasitas tenda, soal berebutnya tenda bagi jemaah haji khusus gitu ya, termasuk juga soal bagaimana penempatannya tersebut. Nah inilah yang kemudian membuat kami meminta kepada Kementerian Agama untuk melakukan protes keras terhadap masyarik tersebut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kami di DPR dari sejak awal kan sudah memberikan catatan bahwa layanan masyarik, layanan masyair atau pelayanan pada saat puncak haji itu dihitung seharusnya orang per orang dan dibayar orang per orang. Maka layanannya pun juga harus orang per orang. Jadi bukan hanya per
kloter, tetapi juga orang per orang. Jadi kalau misalnya jumlah kasur yang diberikan itu harus diberikan berdasarkan atas berapa jumlah jamaah yang Jumlah diberikan orang, layanan iya, tersebut. betul. Jumlah orangnya, termasuk juga soal makanannya. Nah, dari beberapa kasus yang kami temukan, misalnya betul mendapatkan kasur, tapi kan kita lihat di berbagai liputan dan kita lihat sendiri dan saksikan sendiri, banyak jamaah kita yang keleleran di luar. Nenek-nenek, Iya. kakek-kakek harus berada di luar tenda, ya, bahkan ada yang tidur di dekat toilet gitu. Ini kan sangat mengkhawatirkan gitu ya. Betul, Kang. Nah, Betul, Kang. belum lagi kalau kita lihat ya jumlah antrian. Kami sesungguhnya sebelum acara puncak haji pun meninjau langsung terhadap toilet-toilet tersebut ya. Pada awalnya kami menduga bahwa pelayanan kamar mandinya lebih baik karena memang jumlahnya lebih besar. Tapi kan kita tahu bahwa jamaah haji Indonesia saat ini jumlahnya jauh lebih besar daripada tahun yang kemarin. Kalau tahun Dan kemarin harusnya kan bisa dimitigasi ya, Kang ya. Dan seharusnya ini bisa dimitigasi gitu ya dengan cara. Nah, inilah yang kami juga mengkritik kepada Kementerian Agama. Kita tidak bisa tergantung kepada masyarakat gitu. Nah, Jadi oleh karena itu iya. mesti ada orang kita, orang Kementerian Agama, petugas-petugas kita yang juga ditugaskan di masyarakat untuk melakukan pengendalian terhadap proses Pemantauan ya. Betul. Betul. pelaksanaan atau pelayanan terhadap jamaah. Kalau misalnya Aceh. kita tidak ada orang di situ, ya. Ya artinya begini, Kang, saya sebagai pribadi mungkin sebagai warga negara, saya minta masyarik yang tahun 2023 ini kita coret. Jadi jangan lagi ada nanti nama Ya. masyarik yang tahun ini dipergunakan di tahun depan. Nah mungkin apa nih konklusi Sikap DPR lah. dari DPR, poin-poinnya? Itu yang kami akan rekomendasikan dan kita minta nanti pada saat haji akan datang. Karena setahu kami memang ada 9 masyarik ya atau 9 perusahaan di Arab Saudi yang memberikan layanan. Nah, pemerintah kita memilih masyarik yang sekarang digunakan, yang konon kabarnya biasa memberikan pelayanan kepada jamaah untuk Asia Selatan. Nah, untuk kali ini saya kira memang kita harus memberikan ya sanksi yang tegas kepada masyarik ini untuk tidak digunakan ya untuk tahun yang akan datang. Ya, tentu kita juga akan minta bahwa dalam konteks kontrak dengan masyarik ini harus jelas layanan apa yang diberikan dan kita mesti memberikan satu catatan penting bahwa mesti ada petugas haji Indonesia yang mengawasi kinerja masyarik dan memberikan kerja langsung di dalam masyarik itu sendiri. Jadi jangan sepenuhnya diserahkan kepada pihak masyarik itu sendiri, karena kalau tidak, siapa yang bisa mengendalikan di dalam masyarik itu sendiri? Betul, Kang. Ini catatan penting yang akan kami berikan kepada Kementerian Agama. Kalau tidak kan seperti yang kita bisa rasakan sendiri gitu. Misalnya soal catering gitu ya. Ya kalau misalnya sepenuhnya kita serahkan kepada pihak masyarik dan tidak ada manajemen yang betul-betul bisa dikendalikan oleh kita di lapangan, ya kejadian seperti ini pasti akan selalu terulang gitu. Baik, ya. Terima kasih Kang Aceh. Nanti kita lihat bagaimana kelanjutan hal ini dan juga tadi saran-saran rekomendasi yang akan dan Menteri Agama juga DPR. harus speak up ya, harus bersuara terkait dengan momen yang terjadi yang tadi sebagaimana Mas Sabtuari juga sudah gambarkan secara detail gitu. Terima kasih Mas Sabtuari. Terima kasih Mas Sabtuari. Selamat beribadah dan beristirahat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aceh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.